Cek, cek. Monggo Mas Lutfi bisa ini dicoba materinya dibuka dulu. Ditunjukkan di slide mungkin. Tes tes. Ya, masuk. Oke, masuk. Ini gambari. Ya, dia tarik lo ya. Oh. Loh, Sa. Video pun bisa. Kalau Sa. Nggak usah ada video. Loh, percuma guys Zoom lah. Kan delok Zoom kan delok Lutfi. Dia. Dimas. Januari. Halo Mas, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya akhirnya ya. Ya bayaran re, Joyo Burodo. Sehat ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Mas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dimulai ya? Ya. Rekam suara ya, rekam suara tak lagi. Oh iya. Assalamualaikum. Duh. Kalau ada pertanyaan silahkan di WA ke saya ya. Nanti biar saya compile-nya nanti tak kasih ke Mas Lutfi. Ya pas. Wes langsung buka. Enggak, sebenarnya solo aja. Apa itu? Ngomong apa tadi? Suaraku ngomong jelas nggak ya? Jelas. Mas Sosa mau Mas dibuka dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini Mas Lutfi sudah siap untuk sharing. Kita punya aturan main. Jadi aturan main ketika Mas Lutfi nanti memberikan sharing season, mohon teman-teman sedianya mute ya, menonaktifkan mic-nya aja. Nah. Kalau videonya on nggak apa-apa, udah yang paling nggak mic-nya aja, biar tidak kita fokusnya ke Mas Lutfi nanti yang tampil. Nanti kalaupun ada yang datang nggak mute, nanti tak jabrinya. Oke, siap ya Mas Lutfi? Waktu dan tempat sampai persilahkan sekali lagi. Kalau ada pertanyaan biar nggak ke distrap, silahkan WA ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang langsung kita mulai ya. Jadi ini tanpa slide karena materinya hanya ringan tentang sebenarnya dalam menyusun suatu perjanjian. Nah, kenapa materi ini penting untuk diangkat? Ya karena memang posisi kita sebagai pencari nafkah ya khususnya nggak akan bisa terlepas dari yang namanya membuat suatu akad-akad dalam mencari nafkah. Ya. Apapun posisi kita, meskipun kita sebagai misalnya pedagang atau
karyawan, ataupun misalnya kita sudah menjadi pemilik suatu usaha, ya pasti akan nggak terhindar dari membuat suatu perjanjian-perjanjian. Baik posisi kita itu di sana hanya membubuhkan para tok, atau sampai kita membuat signing perjanjian itu, menandatangani perjanjian itu. Nah, biasanya kalau di dalam suatu perusahaan itu kan kalau kita masuk sebagai orang baru di sana ya, orang baru di sana kemudian ditugaskan perusahaan untuk membuat suatu perjanjian bisnis, biasanya kan mana ada contoh yang sudah ada nggak gitu ya. Ini contoh yang udah ada misalnya misalnya perjanjian pembelian barang. Ada nggak contoh kontraknya misalnya gitu. Ada ini contoh kontraknya. Terus di sana ada pasal-pasal yang memang umumnya dimodifikasi sesuai dengan kondisi pada saat itu, dan ada juga pasal-pasal lain yang standar. Biasanya kalau bahasanya orang legal sama orang keuangan kan standar aja pakai pasal standar. Nah, padahal celakanya pasal-pasal yang standar itu banyak sekali yang menyebabkan seluruh isi perjanjian itu menjadi suatu akad yang haram. Karena ya orang sudah menganggap itu standar gitu kan, hanya atas nama untuk mengamankan risiko perusahaan atau untuk comply ke suatu sistem governance, tapi justru yang pasal-pasal standar itu yang biasanya banyak ditemukan suatu yang membuat perjanjian itu menjadi haram statusnya. Dan apa efeknya kalau perjanjian itu jadi haram? Ya otomatis semua pihak yang terlibat dalam penyusunan akad itu atau perjanjian itu menjadi dipertanyakan kehalalan harta yang diperoleh dari situ, karena agama kita kan mengajarkan sesuatu yang baik ya harus diperoleh dengan cara yang baik juga supaya menjadi itu halal sepenuhnya. Nah, terkait dengan perjanjian sendiri, misalnya ada pertanyaan, apa sih perjanjian itu? Pada dasarnya perjanjian adalah suatu dokumen, suatu akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Jadi minimal dua pihak atau lebih. Nggak mungkin satu pihak, karena pasti ada dua pihak di sana atau lebih. Dan bagaimana suatu dokumen bisa disebut perjanjian? Nah, ini ada yang namanya binding effect. Jadi efek mengikat. Artinya sejauh apa seluruh pasal-pasal yang ada di dalam dokumen itu mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi semua yang ada di dalam perjanjian itu. Dan efek mengikat ini biasanya dilihat dari sejauh mana perjanjian itu langsung berdampak ke liability masing-masing pihak. Jadi misalnya kalau sudah ada hal-hal semacam konsekuensi ketika terjadi kegagalan atau ketika terjadi kekurangan sesuatu, itu akan langsung berdampak ke liability pihak yang lain, baik yang terdampak maupun yang menyebabkan. Seperti itu. Berarti itu namanya binding effect. Dan di banyak perusahaan banyak nama suatu perjanjian, misalnya seperti yang paling ringan ya, perjanjian kerahasiaan, di mana di sana nggak ada liability satupun ya, karena hanya sifatnya saling bertukar dokumen untuk saling membuka data, dan di sana juga tidak ada keharusan bagi para pihak untuk menindaklanjuti ke fase berikutnya, ke tahapan berikutnya. Yang mungkin ditingkatkan setelah ada fase kerahasiaan, ada semacam MOU. Nah, MOU ini juga pada dasarnya secara legal umum ya, di umum semua perusahaan, nggak hanya di perusahaan tempat saya bekerja, itu dilevelkan di taraf perjanjian yang sifatnya hanya perkenalan aja sebenarnya MOU. Perkenalan yang semua pihak sudah punya sama-sama itikat yang positif untuk memasuki suatu ekosistem bisnis yang disepakati bersama. Nah, apa ekosistemnya ya belum tahu, karena harus dilihat lagi nanti posisinya sebagai pihak ini apa. Misalnya pihak satu supplier, pihak kedua buyer, ya belum tentu seperti itu, karena bisa jadi pada saat membuat suatu MOU ternyata keluarannya nggak harus sama posisinya. Bisa jadi nanti malah misalnya patungan gitu atau joint investment, itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian yang efek lebih meningkat lagi,
kalau yang umum digunakan di perusahaan ada yang namanya framework agreement, ada yang juga head of agreement. Nah, head of agreement ini biasanya kalau dalam sudut pandang lawyer ya, itu sudah merupakan akad yang mengikat. Jadi meskipun dia belum masuk menjadi full agreement itu artinya yang agreement satu bundle gede itu, head of agreement itu sudah menyepakati item-item yang sangat binding, yang mengikat kedua belah pihak atau lebih. Nah, disitulah akhirnya kita harus mulai hati-hati di setiap fase perjanjian itu, pasal-pasal apa yang harus kita cermati ya, khususnya sebagai muslim. Nah, terkait dengan perjanjian sendiri, ada juga spirit yang wajib kita pegang teguh. Selain kehati-hatian terhadap halal haramnya di dalam pasal-pasalnya, yang harus kita pegang teguh dan itu sangat penting adalah trust. Jadi dasar atas kerjasama bisnis di semua ekosistem bisnis ya, itu adalah trust. Kenapa trust? Karena trust ini yang mendasari kenapa kok saya berkenalan dengan Anda kan gitu. Kenapa kok saya berkenalan dengan kamu? Kenapa kok kamu bisa menerima saya? Itu kan trust basisnya. Nah, ketika trust itu masih tanda tanya, yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi adalah dalam penyusunan perjanjian itu akan saling sikut ya. Saling sikut karena mengetahui kalau pihak yang lainnya itu kurang bisa dipercaya, maka ketika menyusun perjanjian itu akan saling sikut. Ya syukur-syukur perjanjian jadi menjadi suatu perjanjian yang disepakati. Lah kalau misalnya nggak jadi, nanti lama-lama pekerjaan kita hanya akan repot dibikin perjanjian itu, tapi bisnisnya nggak jalan-jalan. Nah, itulah pentingnya trust ya. Dan di dalam trust itu sendiri juga sebenarnya akan refleksi ke semua pasal-pasalnya seperti tadi disampaikan, termasuk dalam hal bagaimana target bisnis kita tercapai. Karena waktu itu salah satu kenapa yang membuat saya yakin ini bisa diimplementasikan di bisnis pada umumnya ya. Karena pada saat sebelum kita mengenrich dari pasal-pasal yang nyerempet-nyerempet itu, keharaman itu, kami konsultasi dulu dengan beberapa pihak, termasuk dengan legal procurement, dengan lawyer yang terkait procurement, kemudian lawyer terkait dengan pihak pengadaannya. Dan waktu itu satu hal yang kami jelaskan seperti ini. Pada kita ditugaskan perusahaan untuk membuat suatu perjanjian, tujuannya kan untuk untuk deliver isi dari perjanjian itu kan gitu ya, untuk deliver target bisnis dari perusahaan. Termasuk dalam risiko, misalnya masuk bab insurance ya, termasuk dalam risiko. Misalnya ketika ada suatu perjanjian yang di sana kemudian ada risiko yang di luar underperformance ya, di luar underperformance dan di luar keadaan kahar. Nah, bagaimana risiko itu bisa dilihat suatu perusahaan bukan sebagai suatu sandungan, halangan gitu ya. Ya, kita harus melihat bahwa risiko itu pasti akan ada. Dan yang namanya risiko itu pasti ada yang manageable, ada yang di luar jangkauan kita. Nah, kalau yang manageable kan nanti bisa dibahas lebih lanjut di pasal-pasal yang seperti denda gitu ya, konsekuensi, liquidated damages seperti itu. Kemudian kalau risiko-risiko yang nggak bisa di cover dalam jangkauan bisnis kita ya masuk ke keadaan kahar. Nah, insurance ini berada di antara dua area itu, dua zona itu, zona yang manageable sama zona yang kahar. Insurance ini berarti di level itu, misalnya seperti orang sakit, ya kan? Orang sakit itu kan ya memang penyakit bukan kita yang memberikan, tapi itu adalah datang dari Sang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi masalah kan kalau orang itu memang gaya hidupnya atau mungkin makanannya serampangan lah, itu kan juga jadi tanda tanya. Berarti kan itu dia menjadi lalai. Harusnya seperti itu ya, ketika dia sudah membuat suatu perjanjian dengan pihak lain, ya dia harus menjaga dirinya sesehat mungkin ya, sebaik mungkin supaya menjadi sehat.
Nah, intinya seperti itu kalau tentang risiko. Dan para legal juga sepakat ya, kalau ada suatu risiko yang terjadi, KPI perusahaan tetap tidak akan bisa dicapai dengan klaim. Nah, itu yang penting itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi, kita mendudukkan lagi perjanjian itu, sebenarnya kan ya tadi kita deliver isi dari perjanjian itu, bukan uang yang bisa diperoleh dari perjanjian itu. Karena kalau kita bicara KPI dari perjanjian adalah uang, maka orang akan fokus ke klaim dan denda. Dan itu bukan target dari perusahaan. Apalagi nanti kalau kita masuk bahas bab denda ya, itu bahkan lebih direct lagi. Bahasa kami waktu itu, KPI perusahaan kan bukan dari orang lain kan gitu. Dan yang paling fundamental, kalaupun misalnya denda itu bisa kita tarik semua lah, misalnya kita tutup mata gitu, kita nggak ngerti masalah haram, tapi denda kita klaim semua dari pihak lain. Kalaupun denda kita sukses klaim misalnya sebesar 50M gitu, pertanyaannya, kalau proyeknya nggak jalan terus buat apa denda itu? Artinya di sana ada orang supaya ketika membuat perjanjian itu fokus ke deliverable-nya, ke titik temunya di mana, dan ketika ada masalah-masalah itu fokus ke penyelesaiannya. Itu sih prinsipnya di situ. Jadi asas line trust tadi yang kita junjung tinggi, dengan trust itu akhirnya semua pihak itu akan punya satu haluan bahwa perjanjian ini pasti akan ada risiko, dan ketika ada risiko yang dicari itu adalah solusinya. Nah, ini yang penting, yang dicari ketika ada risiko adalah solusinya, bukan gimana cara pihak lain untuk mengatasi risiko itu ke pihak lainnya lagi. Nah, itu yang spirit yang harus kita punyai ketika kita mendudukkan suatu perjanjian dengan partner bisnis kita. Nah, masuk insurance sekarang, langsung masuk ke babnya insurance. Di mana sih letak keharaman insurance ini? Nah, kalau kita kembali ke zaman dulu ya, zaman para nabi dulu, yang terrecord secara matang gitu kan. Sebenarnya kalau insurance itu kan dana yang dikumpulkan ya, dan yang dikumpulkan harta yang dikumpulkan di sini lumbung gitu kan, dalam suatu lumbung untuk menanggung risiko-risiko yang mungkin diderita oleh yang ada di ekosistem itu. Contoh yang terrecord di dalam kisah para nabi ya Nabi Yusuf. Nah, ketika sudah ditemukan oleh para musafir, ketika beliau sudah dilolimi dimasukkan sumur, kemudian beliau dibawa ke Mesir, di Mesir kemudian karena keahliannya, kecakapannya beliau menjadi pejabat di sana ya. Pejabat yang bisa menangani keputusan-keputusan strategis, contohnya misalnya penyediaan lumbung. Karena pada saat itu Nabi Yusuf melihat lumbung ini perlu, karena ketika nanti ada kekeringan, ada paceklik, nah itu lumbung itu akan jadi bempernya untuk penyediaan logistik bagi masyarakat di situ. Nah, sebenarnya itu sebenarnya titik awal kenapa kita bicara insurance itu di situ. Jadi mengumpulkan suatu dana dari banyak orang, dikelola dana itu bukan dikelola untuk diputar ya, tapi ya ini catatan penting nih. Bukan dikelola untuk diputar jadi bisnis. Jadi ini dia hanya dijaga supaya ketika kondisi yang tidak diharapkan terjadi, lumbung itu akan bisa menjaga taraf kehidupan menjadi seperti semula, paling nggak seperti itu. Nah, kemudian contohnya apa yang dilakukan yang terdekat dengan ekosistem M45 ya, dan sos kita itu insurance. Jadi dansos yang dikelola oleh Mas Ubed itulah insurance kita. Kalau kita bicara ekosistem M45 ya, kita nikmati semua lah, sebagai M45. Ya, dansos yang dikelola Mas Ubed itu, di mana di situ Mas Ubed di sana hanya collecting dana dari teman-teman, kemudian di pool dalam suatu rumah gitu ya, rumah rekening. Dan saya rasa juga beliau tidak memutar dana itu untuk keperluan lain, misalnya untuk keperluan investasinya Mas Ubed nggak. Nah, saya rasa nggak seperti itu ya. Beliau insya Allah amanah, benar-benar hanya keep dana itu.
Nah, tugas insurans sebenarnya hanya seperti itu, keep dana dari banyak masyarakat untuk disimpan dan dijaga nilainya, dijaga daya belinya. Nah, terus nanti ada pertanyaan, terus kalau misalnya uang gitu kan, kalau misalnya hanya uang dan apa namanya dia dalam tahun ke tahun nilai tukarnya akan turun, bagaimana? Ya pasti harus ada trik-trik khusus, misalnya dibikinkan underlying, misalnya berupa dinar atau emas yang liquid ya sifatnya. Jangan emas 1 kilo, emas 1 kilo kan nggak liquid ya, nggak semua orang butuh emas 1 kilo. Kalaupun dijual kan nggak bisa dicuil-cuil gitu ya. Ya kita butuh yang liquid sebagai ya untuk sekedar menjaga nilai daya belinya aja, bukan untuk diinvestasikan ke tempat lain. Jadi kuncinya pada saya insurance itu kita harus lihat lagi di dalamnya seperti apa. Dan kalau kita bicara insurance yang dalam perjanjian biasanya mereka menggunakan insurance yang konvensional ya. Nah, yang konvensional ini di mana sih letak keharamannya? Nah, tadi itu. Ketika masyarakat dihimpun dananya atau perusahaan itu dihimpun dananya, disimpan di suatu rekeningnya si perusahaan asuransi tadi. Nah, perusahaan asuransi ini akan muter dana simpanan tadi ke suatu bisnis. Di mana padahal biasanya nih, kalau dia muter ke suatu bisnis, dia akan ada untung dan ada rugi. Gitu. Ya selama akadnya disepakati oleh para nasabah, itu akan bisa untung rugi sih sebenarnya nggak masalah. Dana himpunan tadi. Tapi yang jadi masalah itu ketika si perusahaan pengelola asuransi tadi khawatir. Ini kan dana darurat sebenarnya. Dana darurat itu ya otomatis kalau bisa nilainya harus untung. Akhirnya diputer di suatu hal yang menjamin itu pasti untung. Misalnya dipinjamkan pihak lain dengan sistem riba. Akhirnya kan jadi salah di situ. Makanya yang paling benar ketika kita bicara insurans itu adalah dana kumpulan saja. Dana kumpulan yang kemudian dijaga oleh si pengelola insurans tadi. Dan dia tidak mengambil profit sedikit pun atas dana kumpulan tadi. Kalaupun misalnya dia butuh biaya operasional dalam hal mengoperasikan simpanan tadi, misalnya Mas Ubed, dia ngelola dana Dansos 45 misalnya. Terus karena dananya besar sekali, misalnya sampai 1T gitu ya. Ya, akhirnya kan harus ada tim ya. Dana 1T, apalagi objek yang dibiayai banyak, misalnya di sana ada case-nya Mas Junet misalnya gitu, terus kemudian ada case teman kita yang lain lagi ada kesusahan atau mungkin untuk bikin APD-nya yang untuk COVID itu kan harus ada tim tuh. Nah tim kan ya butuh biaya operasi. Nah itu bisa diambil dari dari dana himpunan tadi, tapi dengan catatan akad yang berbeda. Karena insurance yang benar-benar insurance dia sifatnya tuh hibah. Jadi para nasabah itu menghibahkan dana, dihibahkan ke siapa? Dihibahkan ke orang lain, bukan ke pengelola tadi. Nah ini yang beda. Jadi sebenarnya insurans itu adalah menghibahkan harta kita untuk dihibahkan ke orang lain yang akan penerima sumbangannya itu, bukan ke pengelola insurans tadi. Jadi fungsinya pengelola insurans tadi itu hanya pengelola saja. Dia tidak berhak atas entitlement sedikit pun atas dana himpunan insurans tadi. Dia nggak berhak sedikit pun. Jadi kalau misalnya dia butuh biaya untuk mengoperasikan sistem insurans tadi, ya dia bikin akad lain para nasabahnya. Artinya misalnya akad dia mendapatkan upah. Jadi dia mendapatkan upah dari setiap orang yang menggunakan jasa kelolaannya dia, itu dia mendapatkan upah. Itu seperti itu. Itu pilihan pertama yang syar'i. Yang pilihan kedua yang syar'i adalah dana itu bisa bukan bentuknya hibah. Ini opsi pertama tadi dananya hibah ya. Hibah dari satu himpunan masyarakat dihibahkan untuk ke penerima manfaat. Di mana penerima manfaat ini bisa jadi hari ini belum ada nih. Bisa jadi adanya baru besok. Misalnya hari ini nggak ada orang sakit, sehat semua gitu. Adanya baru besok, ya nggak apa-apa disimpan. Jadi pada Mr. X kita belum tahu nih Mr. X ini siapa. Itu opsi yang pertama, hibah. Yang opsi kedua, dananya adalah dana sistem deposit.
misalnya yang paling umum digunakan di masyarakat adalah asuransi mobil ya. Asuransi mobil. Mobil ini biasanya kan katakan sebut aja misalnya 3 juta atau 5 juta, 3 juta ya, paling gampang 3 juta dalam setahun, 12 bulan berarti ya. Si pemilik mobil ini setor kepada perusahaan asuransi 3 juta. Nah, terus kemudian si perusahaan asuransi ini itu dari 3 juta itu dia mengutip sekian untuk biaya operasinya dia. Itu hal pertama yang salah. Yang kedua, apa namanya? Kalau akhir tahun ternyata nggak ada klaim, 3 juta itu hangus. Nah, itu juga menjadi masalah itu. Kalau dia akadnya deposit, harusnya dia ketika nggak ada klaim, dia kembali sepenuhnya 3 juta. Nah, bagaimana dengan dana operasi pengolahan insurans tadi? Ya, dia berhak untuk mengambil itu, tapi dengan akad yang berbeda. Meskipun dalam satu payung dokumen ya, tapi bisa dibikin akad yang berbeda. Artinya, saya akan mengelola deposit Bapak, gitu kan. Tapi saya juga butuh biaya untuk mengoperasikan ini. Dan nanti kalau nggak ada klaim, ya saya kembalikan sepenuhnya deposit. Jadi modalnya deposit, bukan hibah. Karena kalau hibah kan nggak bisa ditarik lagi ya. Kalau misalnya haram tuh, hibah nggak boleh tarik kembali. Kecuali satu, yaitu hibah dari ayah kepada anaknya, itu boleh ditarik kembali. Nah, kemudian ada lagi yang opsi ketiga. Insuransinya seperti apa? Insuransinya adalah modelnya full, jadi bukan deposit. Dia full full seperti deposit ya, tapi istilahnya dia bukan full deposit, dia bukan dia hanya fee yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang dilakukan di belakang. Jadi misalnya dia mobil tadi 3 juta, gitu kan, 3 juta asuransi, terus kemudian dalam setahun misalnya nggak ada klaim gitu kan, nggak ada klaim gitu. Nah, nanti ketika nggak ada klaim, ya itu akan kembali sepenuhnya 3 juta. Nah, sekarang mainannya kalau ada klaim gimana? Gimana caranya si perusahaan asuransi dapat untung? Nah, jadi sebenarnya kalau dalam opsi yang ketiga ini, perusahaan asuransi tadi untung dalam hal dia menjadi broker jasa. Misalnya, mobil saya tiba-tiba ada klaim. Misalnya dari 3 juta tadi, klaim saya 500. Nah, si pengelola asuransi tadi akan menunjuk, oh Pak Lutfi, berarti Bapak nanti datang ke bengkel A misalnya. Karena misalnya dengan bengkel A itu, Bapak bisa, itu sudah rekanan kami. Terus kemudian saya punya pikiran nih, kenapa nggak saya langsung aja ke bengkel A ya, kan saya sudah ditunjuk ke itu, artinya saya ingin dapat klaim kita kembali klaim 3 juta utuh di belakang, tapi saya bisa dapat murah ke bengkel A itu. Saya samperin langsung bengkel A. Nah, rupanya saya menemukan ternyata kalau saya datang langsung ke bengkel A itu ya lebih mahal dari tarif yang dibayar kalau kita lewat jasa asuransi tadi. Nah, seperti itu. Jadi keuntungan model yang ketiga ini diperoleh dari perusahaan asuransi dari selisih kalau konsumen datang langsung ke bengkel A tadi atau dia lewat si perusahaan asuransi tadi. Dan nanti pada saat akhir tahun bisa diperjanjikan nah dia dapat komisi berapa persen, itu bisa seperti itu. Jadi yang opsi ketiga ini sifatnya lebih ke broker jasa, di mana nilai fee-nya dia secara nominal belum tentu fix. Karena nilai fee dia akan tergantung nanti seberapa besar prestasi dia untuk dapat komisi dari jasa yang disediakan. Gitu Bang. Jadi 3 macam itu yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, sekarang bagaimana pasal-pasalnya kalau dituangkan ke dalam perjanjian? Pak Lutfi, maaf, ya. Saya cut sebentar. Saya ingatkan sudah 30 menit. Oh iya. Jadi sebelumnya kita review sejenak biar teman-teman yang baru join juga lebih mudah. Kesimpulan sedikit aja dari semua itu tadi bahwa yang dari pasal-pasal tadi sebenarnya ada modifikasi perjanjian yang diperbolehkan, yaitu monggo silahkan. Ya, jadi modifikasinya ini seperti ini. Sekarang jalan keluarnya kita sebagai pembuat perjanjian itu. Bagaimana jalan keluarnya? Mengingat memang populasi insurance company yang bisa dikatakan sangat
minoritas ya di dunia ini, maka ketika kita membuat suatu kontrak, jangan spesifik mensyaratkan insurance di dalam kontrak itu. Tapi kita harus enrich insurance itu. Karena nggak semua risiko di antara tadi yang manageable sama yang kahar tadi, yang di antara ini nggak semuanya bisa di-cover dengan insurance. Contohnya misalnya yang paling gampang, yang kontrak paling ringan ya, kontrak paling ringan itu kontrak konsultan. Kontrak penggunaan jasa konsultan. Di mana dalam penggunaan jasa konsultan itu biasanya kan ada denda keterlambatan gitu-gitu ya. Terus kemudian ada konsultan wajib menyediakan insurance kepada perusahaan pemberi kerjanya dia. Nah, itu yang harus kita hapus itu. Kewajiban menyediakan insurance. Bagaimana pasal penggantinya? Opsinya seperti ini. Fasilitas penyelesaian pekerjaan atau mungkin ya fasilitas penunjang untuk penyelesaian pekerjaan itu aja. Solusinya di situ. Jadi nanti bahasanya konsultan wajib menyediakan atau mungkin menunjukkan juga ya kepada pemberi kerja ini fasilitas yang menunjang dia untuk menyelesaikan pekerjaan. Penunjang ya, karena penunjang. Misalnya dia punya 3 tim konsultan ini, 3 tim. Nah, yang satu orang ini tiba-tiba harus lembur. Sehingga dia harus pulang malam gitu kan. Padahal di kebijakan perusahaannya dia sebagai konsultan itu nggak ada kebijakan untuk memberikan makan malam. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita taruh pasar insurance di situ, apakah insurance bisa mengcover beli makan malam? Kan nggak bisa. Seperti itu. Atau mungkin pekerja yang kedua dari 3 konsultan tadi, pekerja yang kedua ini dia lemes-lemesan karena dia kurang olahraga lah atau apa. Nah, sekarang pertanyaannya apa ya insurance itu bisa untuk beli suplemen? Kan nggak bisa. Apakah bisa insurance itu untuk misalnya bayar ke fitness center misalnya? Kan nggak bisa juga. Nah, makanya itu kita sebenarnya membuat suatu jaring-jaring pengaman bagi perusahaan itu jangan dibatasi ke insurance lah gitu. Insurance itu kan cara instan yang orang nggak ngerti harus kemana. Makanya di pasal itu kita sebutkan aja fasilitas fasilitas penunjang untuk penyelesaian pekerjaan. Seperti itu. Jadi itu menjadi lebih umum. Kalaupun nanti si perusahaan konsultan itu datang ke kita dengan menyediakan insurance, ya itu urusannya dia. Yang penting dalam akad itu kita tidak mensyaratkan dia harus menyediakan insurance. Itu garis bawahnya di situ. Jadi garis bawahnya adalah kita sebagai pemberi kerja, tadi kan kontraknya konsultan ya, itu tidak wajib bagi konsultan itu untuk menyediakan insurance, tapi kita minta dia itu mana sih fasilitasmu untuk menjamin kerjaannya selesai sesuai dengan timeline yang kita sepakati. Nah, itu jadi role-nya dari pemberi kerja seperti itu. Kurang lebih contohnya yang ringan itu ya, nanti kalau ada lagi bisa ditanyakan oleh teman-teman. Karena ini akan sangat luas pembahasan. Monggo Mas Usa. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah cukup padat, singkat, setengah jam. Ini tadi barusan saya kirim ke Pak Lutfi. Jadi saya Jabri, mungkin bisa dijawab dari Saudara Ubed sama Saudara Yanoris. Nanti kalau ada yang belum bisa terjawab, bisa kita compile jawabannya lewat WA. Nanti mekanisnya kita atur lagi, Mas. Ya, yang pertama dari Mas Ubed ini, dalam perusahaan level terendah yang boleh menentukan akad itu siapa? Menentukan itu maksudnya ini ya kali ya, signing ya maksudnya. Kalau menentukan kan sebenarnya bisa di bottom up, artinya dari staff terendah yang bisa mengusulkan ke atasan kan bisa aja. Tapi sebenarnya yang tanyanya kayaknya signing. Kalau di tempat saya bekerja manajer, artinya jabatan yang punya wewenang untuk menandatangani suatu perjanjian adalah manajer. Dan kalau di tempat saya bekerja itu, manajer tuh bisa maksimal otorisasinya 3 miliar. Kalau tempat saya. Di tiap perusahaan ada ini ya. Nyambung Pak Lutfi. Ya. Yang sign itu berarti kan draftnya disusun oleh bawahannya ya? Iya, betul. Artinya bawahan tadi mengusulkan sesuatu yang bisa memodifikasi pasal-pasal tadi itu? Biasanya sih kalau tanda tangan tuh biasanya di Indonesia itu kurang peduli dengan isi akad. Yang penting berapa harganya gitu kan, kapan dikirim, tapi dia nggak akan peduli kerinci-rinciannya biasanya.
Nah, artinya itu kan resikonya gini ya, kalau misalkan suatu ketika ya ada hal yang memang biasanya kemudian perusahaan itu menempuh jalur insuran, ternyata di dalam perjanjian itu tidak ada gitu. Itu nanti gimana kira-kira? Karena kan nggak tahu kan, Brian. Ya harus artinya gini, kalau si orang itu sudah punya hak otoritas untuk tanda tangan, dia harusnya akan tahu sebenarnya kontrak ini kontrak apa sih gitu. Sebenarnya saya ini mau ngapain sih di situ, mau beli atau mau jual atau mau invest bareng-bareng atau mau apa gitu. Nah, dari situ dia akan tahu, oh risiko-risiko ketika saya masuk ke suatu perjanjian tuh ini loh, sehingga dia akan lihat. Tapi sih biasanya kalau di semua perjanjian, Mas, untuk insurance ini itu pasti ada. Nah, inilah yang harus kita modifikasi tadi menjadi fasilitas penunjang penyelesaian pekerjaan. Jadi kita lebih perlebar skop dari mitigasi risiko tadi. Kita lebih perlebar. Nah, itu kalau dalam suatu perusahaan yang dia sudah punya kontrak-kontrak standar, ya si pejabat penandatangan tadi dia harus melakukan lobby ke legal mereka, kalau perlu ke auditor mereka, menjelaskan bahwa kita nggak akan keluar kok dari ketentuan governance perusahaan. Artinya kita tetap sadar kalau perusahaan itu harus tetap terselamatkan ketika ada risiko, tapi kita nggak mau masuk ke bab risiko yang itu sangat sempit bisa di-cover. Karena instrumen kan tadi dijelaskan ya, itu sangat sempit coverage. Padahal risiko itu lebar. Oh Nah, ya, seperti itu. legalnya ya yang nanti harus kita yakinkan ya, seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Kalau di perusahaan-perusahaan yang established, biasanya legalnya yang harus di-approach. Karena legalnya itu akan berikan semacam advice ke user kan. Pak, saya harus begini. Pak, ada begitu. Itu kan legalnya. Seperti itu. Oke. Mungkin bisa saya tambahin ya, Mas Ubed. Jadi ini mungkin masuk suatu yang baru bagi teman-teman, terutama yang berkecimpung di engineer. Mungkin Mas Lutfi nanti bisa menambahkan. Jadi kalau ibaratnya di finance itu ada istilah finance for non-finance. Jadi memang pengetahuan bagi teman-teman yang selain finance. Begitu juga bagi legal. Jadi makanya kita kadang-kadang ada third party pakai legal opinion gitu kan ya, untuk mencermati hal-hal yang demikian. Mungkin Mas Lutfi bisa memberi masukan ilmu apa sih sebenarnya yang bisa dipelajari, kata kunci dari kontrak ini. Kita sebenarnya mau bikin training nih, mungkin teman-teman itu ilmu apa yang perlu tersampaikan gitu. Permintaan bagi perusahaan istilahnya. Oh, aku pengen belajar nih kayak gini karena aku lemah di sini ya. Jadi aku harus training apa nih kayak gitu, Mas Lutfi. Nyambung saya sebelum dijawab. Jadi terkait dengan ini juga Pak Lutfi, anak-anak kita mahasiswa itu kan yang engineering itu kan tidak ada bekal finance ya. Artinya mereka nanti juga bekerja di perusahaan yang akhirnya juga bersentuhan dengan seperti itu. Betul juga pertanyaannya Mas Osa tadi. Kira-kira bekal yang minimum yang harus mereka dapat, sehingga nanti kami akan berpikir, oh berarti kurikulum yang baru, kita kan mau menerapkan kurikulum baru nih. Kira-kira apa perlu dimasukkan yang seperti itu gitu? Kalau cari seminar-seminar di luar hampir nggak ada yang bahas contracting, karena biasanya semuanya hanya spesialis, misalnya kontrak impor LNG atau kontrak impor crude atau kontrak penjualan mobil atau kontrak kerjasama bangun ini, ya biasanya hanya spesifik di situ, tapi dia nggak membahas how to mitigate the risk gitu. lewat clause yang dibolehkan dalam Islam. Jarang seperti itu, hampir nggak ada. Jadi ya memang harus dimulai dari sisi user. Nah ini makanya tadi yang terlupa, pesan dari saya pribadi untuk teman-teman yang terutama bekerja di perusahaan yang posisinya cenderung sebagai owner, sebagai pemberi kerja. Ini sangat harus paham masalah ini, karena biasanya kontraktor itu ngikut sama ownernya. Karena posisi-posisi seperti ini itu biasanya kalau manuvernya dilakukan oleh kontraktor, itu akan menyebabkan persepsi ownernya, wah ini mau lari dari ini nih, mau lari dari itu tuh gitu. Makanya kita sebagai perusahaan yang teman-teman yang kerja di perusahaan yang relatif cenderung ya sebagai pemberi kerja itu harus paham seperti ini, sehingga owner ya ngikut aja seperti itu. Ya kalau dalam training
kalau selama di industri yang saya tekuni ya, di energi spesifik, dia nggak ada training khusus. Tapi mungkin, apa namanya, bisa juga dimintakan ke teman-teman kalau tadi kan tanya Pak Obed kan kalau masuk ke perkuliahan ya, untuk penyiapan mahasiswa tadi, ya masalahnya kan itu nggak ada ini ya, nggak ada mata kuliahnya khusus yang dipelajari oleh orang-orang teknik kan. Ya mungkin bisa disebutkan kontrak-kontrak dasar gitu. Apakah ada itu? Karena dulu kalau istri saya dulu itu, dia kuliah legal, tapi dia legal internasional. Tapi ada teman saya yang lain itu kuliah legal, dia kayak ada ini loh, apa namanya, prodi. Kalau kita dulu kan, apa, jurusan ada desain, terus ada manufaktur tuh ya. Itu legal business. Nah, mungkin bisa ditanyakan ke Fakultas Hukumnya Mas Ubaid di UNS, itu dasar-dasar kontrak bisnis. Nah, mungkin gitu kali ya, mata kuliahnya, itu yang perlu diberikan. Nah, advice seperti ini bisa masuk lewat pelajaran itu, gitu aja sih. Advice ini bisa masuk lewat pelajaran itu. Karena kalau sampai apa masuk khusus kayaknya kok nggak ada kayaknya ya. Tahu saya nggak ada. Baik, yang nomor 2, apakah atasan juga bisa menerima pasal yang dimodif karena nggak sesuai standar? Selama legalnya ngomong iya. Yang paling sakti kan legalnya. Karena nanti kalaupun misalnya ada sengketa, dispute ya, ada dispute, kemudian dispute itu deadlock misalnya, kemudian harus di pengadilan. Yang pusing itu lawyer-nya. Karena nanti apa namanya, hak untuk berdebat dalam pengadilan itu maksudnya ya, haknya memang hak di orangnya ya, di usernya, di pejabatnya, tapi segala apa manuver-manuvernya itu dia akan konsult ke lawyer lagi. Seperti itu. Makanya ini selama bawahan itu timnya bisa clearance ini dengan legal, nanti dia akan bisa mengusulkan hal yang bagus ke atasan. Kalau di tempat saya bekerja itu ada namanya GTC istilahnya, General Terms and Conditions. Tapi waktu saya tanya ke legal, GTC ini apa sih Pak? Itu kan, ini apakah sesuatu yang sakral gitu, sesuatu yang baku sehingga nggak boleh ada orang yang rubah. Dia bilang gini, enggak Pak, GTC itu kan hanya istilah saja. Tapi dalam waktu ke waktu itu berdasarkan inputan dari para user. Jadi kalau misalnya nanti ada deviasi pasal yang diusulkan oleh para user, misalnya insurance tadi, GTC-nya bilangnya insurance gitu, GTC-nya. Tapi yang kita mau usulkan tadi fasilitas penunjang penyelesaian pengerjaan gitu kan. Nah, apa namanya, yang dilakukan legal tuh kalau dia sudah punya format GTC tadi itu, format baku tadi, dia akan bikin addendum. Jadi nanti dalam full agreement pengadaan konsultannya itu ada pengecualian. Jadi dia akan tetap misalnya perjanjian induknya itu A, di sana di situ ada insurance-nya. Tapi nanti dia akan memberikan suatu addendum, tapi di sini ada addendum di mana pasal insurance tadi digantikan oleh pasal yang ini. Dan ini itu perjanjian induk IGTC plus addendumnya ini menjadi satu kesatuan agreement. Biasanya yang dilakukan di perusahaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk perusahaan yang tidak terlalu besar, bagaimana menghindari pemodal bank? Oh, ini udah di luar konteks. Nanti ada pembahasan berikutnya ya, karena nanti bisa masuk ke investasi. Ya, setuju Mas. Jadi silakan diatur aja. Kalau di luar konteks, di skip aja dulu. Ya. Kemudian dari Mas Januaris, sebelum kita melakukan perjanjian dengan pihak lain, contoh kontrak material atau jasa adalah contohnya ini akuisisi pabrik gitu ya. Biasanya sebelumnya akan dilakukan survei atau penilaian atau bahkan open data room. Maksudnya ini untuk mengetahui hal yang rahasia di sana ya, untuk explore apa sih yang ada di sana gitu. Terkait dengan aspek trust, bagaimana menyikapi ke pihak lain yang ingin kita melakukan perjanjian tersebut jika pihak tersebut tidak terbuka. Ya ini lucu juga pertanyaannya nih. Ini berarti kita akan beli sahamnya orang gitu ya, atau saham suatu aset, tapi orang itu nggak open. Ya, kalau memang ini bila lagi, kalau memang ini adalah arahan atasan, artinya top down gitu ya. Ya risiko ini adalah risikonya atasan gitu. Bilang Bapak harus approach si pemilik perusahaan itu gitu kan. Karena kalau kita misalnya di level kita approach, mereka nggak mau tuh bukain pintu. Ya ini harus dinaikkan ke atas. Mau nggak mau supaya ada trust. Karena biasanya gini, kalau dalam bisnis,
trust itu bukan dilihat dari siapa perusahaannya, lebih ke siapa yang ada di belakang perusahaan itu. Jadi trust itu sebenarnya terkait figur. Nah, bisa jadi perusahaan kita kurang dikenal gitu kan. Tapi ternyata si atasan kita dikenal sama orang yang di sana. Nah, itu bisa jadi akan jadi berbeda kan sudut pandangnya. Nah, selain itu ya nggak ada cara lain karena kan kalau jadi pertanyaan Mas Januaris ini arahnya kan kita yang butuh ya. Kita yang butuh untuk beli asetnya dia gitu kan. Bukan dia yang butuh untuk dibeli asetnya oleh orang lain. Kalau seperti ini ya harus lobby. Harus approve lewat lobby, nggak bisa lagi. Mau nggak mau harus seperti itu. Ya kalau misalnya ternyata itu menyangkut aset yang objek vital di suatu negara gitu, yang harus kita beli aset itu sebagian. Ya mau nggak mau harus dinaikkan ke pemerintah, harus level G2G. Itu jawabannya seperti itu. Karena ya kita hanya bisa melakukan manuver sesuai dengan otoritas kita seperti apa di dalam bisnis. Yang kedua, bagaimana sebaiknya menyikapi terhadap pihak perusahaan yang biasanya manusianya beragam terkait aspek halal haram dalam bisnis tersebut. Ada hal yang menarik bahwa kalau kita datang ke European bankers ya, itu mereka akan lebih open. Jadi kalau kita lihat skema-skema pendanaan proyek yang syar'i itu kalau datang ke European Bank mereka lebih open. Nah, itu menariknya ya. Karena memang mereka sistem pendidikannya di sana sejak kecil memang dilatih untuk berpikir terbuka. Jadi ketika dalam hal aspek bisnis pun mereka juga sangat open untuk discuss masalahnya. Nah, hal yang kedua, lebih baik di-approach lewat hal yang rasional bisnis. Seperti tadi, misalnya masalah denda. KPI kita kan bukan ngejar denda atau gitu. Itu kan hal-hal tanya yang fundamental ya, pertanyaan fundamental yang orang pasti logis jawab iya ya. Gitu. KPI kita kan bisnisnya itu gitu. Dan kalaupun denda itu cair misalnya, kita klaim denda itu cair, gede lagi jumlahnya. Tapi misalnya gedungnya nggak terbangun, terus mau ngapain gitu? Misalnya kita kontrak bangun gedung, ada kontraktor revisi misalnya. Terus dia ternyata default gitu, kontraktornya default. Terus kita klaim dia denda, dia dapat duitnya. Pertanyaannya, kalau gedung itu harus dimasukin tahun depan dan karena default itu tahun depan nggak kekejar, dengan denda itu kita emang tahun depan bisa ngapain? Nah itu sih, balik ke situ. Dan tidak ada satupun KPI di setiap level jabatan itu untuk ngejar denda. Itu nggak ada. Itu kuncinya di situ. Artinya semua orang akan merasa secure kalau kita sudah buka, loh, di KPI semua jabatan nggak ada kok ini ngejar denda. KPI kita adalah ngejar bisnisnya itu jadi. Itu yang harus kita sasar di sana. Dan kita ingin kontrak itu isinya solutif semua. Bukan kalau kontrak itu bikin, meskipun ada basis trust, tapi begitu masuk ke detail kontrak itu, ketika ada permasalahan, ada dispute, itu sikut-sikutan. Kita nggak mau seperti itu. Kita maunya ketika ada kontrak itu solutif. Kayak tadi, insurance tadi. Solutif. Kalau misalnya ada risiko, yang dia harus menyediakan makan malam, ya sediakan makan malam. Gitu. Kalaupun makan malam itu harus dimasukkan ke tambahan biaya dia sebagai kontraktor, ya masukin gitu. Kan kita akhirnya tahu. Kalau ternyata ngerjakan pekerjaan konsultan tadi nggak cukup 8 jam selesai sehari, ya harus 16 jam, di mana 16 jam itu perusahaan konsultan harus menyediakan makan buat si konsultannya. Jadi kan kita harus tahu sebagai owner. Nah, jadi hal seperti itu yang harus kita counter dari aspek-aspek yang rasional. Nah, yang berikutnya, dalam beberapa kasus, ketika membuat perjanjian, kadang kita sebagai user atau pihak pembeli membuat klausul perjanjian sepihak. Misalnya klausul denda, delivery time, ini yang tadi ya. Artinya kita harus approach ke legal kita harus jelaskan situasinya serasional mungkin dari aspek bisnis yang membuat dia, oh iya ya, gitu. Nah, nanti ini masuk, kalau tadi insurance kan tadi ya, jurusnya itu kita approach ke legal, kita bilang, kalau dia harus menyediakan makan malam, emang insurance bisa buat beli makan malam? Kan nggak bisa. Atau misalnya dia harus bugar badannya,
karena harus bugar tuh dia harus rajin fitness. Emangnya insurance bisa buat bayar member fitness? Nggak bisa. Nah, itu hal seperti itu yang harus kita tunjukkan, bahwa risiko itu jangan dilihat langsung mikirnya risiko sama dengan insurance, jangan seperti itu. Karena harus kita buat pasal yang lebih lebar dan komprehensif. Jadi kita harus menyediakan solusi yang lebih lebar dan lebih komprehensif. Gitu intinya. Dari Mas ya, sorry. Nuwun, matur nuwun, sudah jelas. Oh ya, dari Mas Bayu, bisa diulang 3 jenis akad, 3 jenis model insurance kali ya maksudnya. Bukan akad. Kalau akad kan tadi ya salah satunya tadi ya kita memperlebar lingkup jangkauan akadnya itu. Jangan dibatasi ke insurance. 3 jenis insurance dibolehkan. Yang pertama tadi hibah ya. Hibah, jadi dia buat 2 akad nih. Satu akad hibah, yang kedua akad upah ke pihak yang mengelola insurance tadi. Terus yang jenis akad jenis model kedua insurance yaitu deposit. Jadi ya sebenarnya mirip yang pertama tadi sih, cuma kalau hibah kan dia nggak kembali ya. Kalau deposit kan kembali, ketika nggak ada klaim dia kembali full. Tapi dia tetap harus membuat akad lainnya berupa upah ke pengelola insurance tadi. Yang ketiga tadi semacam komisi. Jadi posisinya si perusahaan penyedia insurance tadi sebagai broker jasa, yang upahnya dia diambil dari persentase komisi dari prestasinya dia untuk ketika ada klaim. Itu 3 jenis insurance-nya yang kurang lebih ya, yang workable. Kemudian pernah ada pengalaman perjanjian dengan OEM tidak kunjung selesai karena tidak ada ditemu pada term and condition tertentu. Nggak bisa ganti vendor, karena tetap ingin mendapatkan full liability dari OEM. Bagaimana biaya solusi yang saya tetapkan? Ini asumsinya sudah ada trust ya. Ketika kita sudah milih OEM itu sudah ada trust ya. Asumsinya sudah ada trust nih. Sudah ada trust dan kita tetap ingin risk free dari pihak kita sehingga full liability di cover oleh OEM. Solusi yang bisa diterapkan duduk bareng lagi. Duduk bareng lagi, lihat permasalahan yang ada di OEM itu, dan sarannya ini sangat unik ini Mas. Ini karena lebar nih pertanyaannya. Kita harus duduk dengan OEM tersebut, kita harus tahu permasalahan dia apa sih. Kenapa kok kok nggak bisa, kok deadlock ini? Karena bisa jadi misalnya nih dia ada permasalahan COVID atau permasalahan apa gitu yang kita harus tahu. Nah, dari situ baru kita jelaskan solusinya. Kalaupun ada dampak timeline di sana yang harus mundur, ya itu kita harus hitung lagi di tempat kita sebagai perusahaan owner, timeline-nya itu akan mundurnya timeline tadi itu berdampak sejauh apa ke liability-nya kita. Kita harus terus lihat lagi hitungnya sejauh apa. Itu sih solusinya. Karena ini lebar nih jawabannya. Tergantung case-nya. Tapi yang jelas kalau ada seperti ini harus duduk. Dan dilihat permasalahannya apa. Misalnya dia harus tambah orang misalnya. Ya dihitung lagi tambah orang itu dia mengcover sampai seberapa sanggupnya. Dan kalau misalnya ternyata dia kesulitan untuk nambah orang misalnya dan harus kita carikan orang dari sisi owner, ya orang itu akan kita klaimkan ke dia upah untuk orang tambahan tadi. Nah, itu apakah dia mau dengan cara seperti itu? Ini harus duduk bareng. Karena pada dasarnya setiap kontrak itu pada dasarnya bisa diamandemen kalau para pihaknya sepakat, kan itu. Intinya kan itu. Kontrak itu bukan suatu yang sakral itu. Artinya kalaupun ada satu pihak yang kira-kira kesulitan, dia kan bisa bicara ke pihak lainnya untuk melunakkan atau mengamandemen hal-hal yang disepakati. Kemudian Mas Denny maaf Mas Lutfi, jadi kayaknya tinggal 5 menit ya. nanti daripada keputus nggak enak. Sepertinya pertanyaan terjawab sampai dengan pertanyaan Mas Bayu, masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oh, jadi nanti Mas Lutfi bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang lainnya sudah saya sampaikan ke Mas Lutfi. Mungkin nanti mekanismenya bisa kita jawab, terserah nanti bagaimana si pemberi materi, mau di WA atau besok pas periode berikutnya kita sampaikan atau seperti apa, nanti teknisnya kita menyusul. Intinya adalah
saya sebagai moderator dan timekeeper biar semuanya nyaman, jadi nggak nanti tahu-tahu keputus di jalan. Mas Lutfinya juga nyaman. Yang tersampaikan tadi mungkin ada highlight lagi 5 menit highlight dari materi insurance bagi teman-teman yang ada 2 yang baru gabung akhir-akhir ini. Silakan Mas Lutfi mungkin. Ya, intinya kita sebagai pihak yang terlibat dalam kontrak itu harus paham di kontrak itu kita mau ngapain. Maksudnya kita mau ngapain itu perusahaan itu targetnya apa di sana. Deliverable-nya apa targetnya. Kemudian kita pun juga harus tahu khususnya bab insurance ya. Risiko-risiko apa yang kira-kira akan terjadi di luar 2 constraint. Jadi proses berpikir kita harus terus di antara 2 constraint ini. Ada constraint penalty yang manageable tadi, ada constraint yang kahar. Nah, insurance ini manage yang di antara 2 constraint tadi. Kita harus tahu nih. Itu sih resepnya supaya nanti dalam mengusulkan suatu usulan mitigasi ya ke perusahaan itu bisa diterima oleh para pihak. Dan alasan-alasannya harus alasan yang sangat logis. Ya, nanti kalau misalnya pas bingung ya insya Allah bisa lah telepon saya untuk tanya gimana caranya. Monggo. Oke, terima kasih. Alhamdulillah tepat waktu kita, tinggal 5 menit nggak apa-apa daripada kebelabasan. Karena kita memang sepakati jam 6 sampai jam 7. Semoga di sesi-sesi berikutnya Mas Lutfi masih mau mengisi karena ini sebenarnya bahasan yang menarik. Juga teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan di luar ini silakan enggak apa-apa jawab langsung ke Mas Lutfi atau ke saya, tapi sebenarnya saya mengompil semua pertanyaan di note. Jadi nanti kalaupun hilang kehapus Mas Lutfi bisa minta saya kembali. Demikian. Gimana Mas Lutfi? Sorry. Ya. Nanti putus-putus Mas. Yang belum tersampaikan itu nanti akan dijawab pada teman berikut. Pertanyaan. Halo? Mas Halo, ya bisa diulang Mas. Putus-putus Mas Lutfi. Silakan diulang. Pertanyaan yang belum terjawab bisa insya Allah dijawab pada pertemuan berikutnya. Oke, siap. Oke. Gitu ya, Mas Lutfi. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah, sesi perdana sharing kita bisa berjalan dengan baik. Dan Mas Ubed, terima kasih untuk akunnya, unlimited time-nya. Jangan bosan-bosan nanti dipakai lagi. Ayo foto videonya ditokne kabeh rek, difoto sik iki, di screenshot ayo videonya ditokne sik, videonya. Ayo, Pak Mas, Pak Aris, Pak Yohanes Bram, Pak David, Pak Yogi, Pak Abdul Rauf, Pak Aris. Insyaallah. Oke ya, terima kasih semuanya. Malah videoku off. Oke. 3, 2, 1. Aris durung, saya. Oh, iya. Wes ya. 3, 2, 1. Jujur. Oh, korun. Ayo, Jo, David, Aris. Videonya ditonton. Oh, paling karo adoh karo masak. Ya wis, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.